Saudara, kebakaran hebat di gedung Kejaksaan Agung memaksa Korps Adiaksa memindahkan kantor Jaksa Agung. Untuk sementara, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan berkantor di Badan Diklat Kejaksaan di Ragunan, Jakarta Selatan. Sanitiar Burhanuddin, orang nomor 1 di Korps Adiaksa, Senin 24 Agustus kini berkantor di gedung Badan Diklat Kejaksaan Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil lantaran ruang kerja Burhanuddin di gedung utama Kejaksaan ikut terbakar. Burhanuddin memastikan kepindahan kantor kerjanya ke gedung Badan Diklat Ragunan tak akan mempengaruhi kinerja Kejaksaan Agung dan tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Burhanuddin memastikan kepindahan kantor kerjanya ke gedung Badan Diklat Ragunan tak akan mempengaruhi kinerja Kejaksaan Agung dan tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Pada hari ini saya beserta Pak Wajah dan Pak Jambin itu melaksanakan kerja itu di Pusdiklat, Badan Diklat, ini kampusnya kampus A dan Ragunan. Jadi semua artinya begini, semua pelayanan masyarakat ya, para pencari keadilan itu terlayani. Kami tetap bekerja walaupun gedung kami itu kemarin udah habis untuk gedung utamanya, tapi tidak mengganggu pelaksanaan kerja kami di sini. Itu, Mbak. Pemindahan kantor ini dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan, mengingat kondisi gedung utama hampir seluruhnya terbakar. Tidak hanya Jaksa Agung yang pindah kantor. Jaksa Agung Muda pemindahan beserta jajarannya berkantor di gedung Adiklat Ragunan. Sedangkan Jaksa Agung Muda Intelijen berkantor di gedung B di wilayah Ceger, Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tak berspekulasi terkait kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Mahfud MD memastikan seluruh data kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Agung seperti kasus Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya tidak berada dalam gedung yang terbakar. Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana yang saat ini sangat menonjol ada 2 perkara, yaitu kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya, itu data-datanya, berkas-berkas perkaranya aman. 100% aman. Masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan mengawasi secara bersama-sama jalannya penanganan kasus kebakaran ini kaitannya dengan perkara-perkara itu. Silakan, pemerintah kan tidak bisa menghalang-halangi orang mencari data sendiri lalu memberikan feedback kepada pemerintah. Saya kira pemerintah menyadari betul sekarang tidak mungkin kita melakukan cara cilubah, cara bersembunyi-sembunyi, menyembunyikan sesuatu dan menonjolkan sesuatu yang lain. Informasi terkini dari kinerja Jaksa Agung setelah pindah kantor sementara ke Badan Diklat Kejaksaan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan akan disampaikan oleh Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Bagaimana efektivitas kinerja Jaksa Agung, terutama soal koordinasi dan juga pelayanan bagi masyarakat? Ya Ibrahim, untuk pelayanan masyarakat dijamin oleh Jaksa Agung akan tetap berjalan seperti biasa, baik itu bagi pegawai-pegawai yang tetap saat ini berkantor di Kompleks Kejaksaan Agung maupun yang berpindah. Pindah di 2 tempat, pertama adalah di kawasan Ragunan, di Badan Diklat di Gedung A untuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang juga membawahi Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan juga Biro Kepegawaian. Jadi pelaksanaan atau pelayanannya memang nantinya akan dikerjakan melalui Badan Diklat di Ragunan, Jakarta Selatan ini. Sementara untuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan juga jajarannya akan dilakukan melalui atau di Badan Diklat Gedung B di Ceger, Jakarta Timur. Koordinasi, meskipun juga saat ini berarti ada beberapa bagian yang kantornya terpisah-pisah, tidak lagi ada di Kompleks Kejaksaan Agung, akan kebanyakan dilakukan melalui daring, seperti misalnya melihat juga hari ini Jaksa Agung melakukan koordinasi bersama dengan kejaksaan-kejaksaan di tingkat daerah, memastikan jangan sampai kinerja di tingkat daerah akan terganggu akibat insiden terbakarnya gedung utama
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian juga yang kini tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah melakukan penataan kembali pekerjaan. Misalnya untuk berkas-berkas usulan dari daerah yang berhubungan dengan kejaksaan diminta untuk dikirimkan kembali oleh daerah, karena itu juga belum ada backup-nya. Kemudian yang juga akan difokuskan adalah melakukan backup kembali atau berkas-berkas yang kemudian sudah hangus terbakar diminta untuk di backup kembali. Disampaikan sudah ada SOP-nya sebenarnya, jadi tinggal melakukan backup kembali saja. Nah, selain itu juga memang yang menjadi PR adalah bagaimana memindahkan 900 pegawai Kejaksaan Agung ke Badiklat Gedung A di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, kemudian juga 250 orang ke Badiklat Gedung B di Ceger, Jakarta Timur. Tapi dipastikan pelayanan tidak akan terganggu. Begitu juga dengan kasus-kasus yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung karena berkas-berkasnya tidak ada yang disimpan di gedung utama yang terbakar, sehingga tetap akan dilakukan seperti biasa, tidak akan terganggu, tidak akan mundur ataupun terhambat. Selain dari kinerja dari Kejaksaan Agung sendiri yang juga sempat terdampak adalah tahanan-tahanan yang kini juga sudah dikembalikan ke Kompleks Kejaksaan Agung. Ibrahim. Cindy, berapa lama Jaksa Agung nanti akan berkantor di Badan Diklat dan berapa lama juga inventarisasi dokumen bagi Kejaksaan Agung? Cindy, ada informasinya? Belum ditentukan sampai kapan Jaksa Agung dan juga jajaran ini akan berkantor sementara di kawasan Ragunan dan juga di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Tapi untuk inventarisasi tentu akan dilakukan dalam secepat-cepatnya karena mengingat hari ini juga sudah dilakukan penataan kembali pekerjaan. Nah, karena untuk gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia juga saat ini masih dipasangkan garis polisi, masih dilakukan oleh TKP yang artinya memang tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang. Ini juga gedung utama belum bisa direnovasi. Apalagi karena gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia ini juga masuk ke dalam daftar cagar budaya, sehingga nantinya renovasinya juga harus mengikuti dari peraturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain itu juga nanti akan dilihat terlebih dahulu apakah nanti gedung utama ini akan direnovasi atau seperti apa. Melihat nanti setelah dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pihak kepolisian, itu yang saat ini diprioritaskan, mencari tahu sebab dari kebakaran yang melanda gedung utama Kejaksaan Republik Indonesia. Baru setelah itu akan diputuskan seperti apa renovasinya. Selain itu juga yang sempat disoroti adalah terkait sistem keamanan di gedung utama yang terbakar, yang adalah gedung cagar budaya. Ini juga nanti akan diselidiki dan juga tentu akan dievaluasi oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ibrahim. Cindy, yang juga disoroti pasca kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung soal perjalanan kasus yang dipegang oleh Kejaksaan Agung. Ada instruksi khusus dari Jaksa Agung soal ini, Cindy? Untuk penanganan kasusnya ini dipastikan akan tetap berlangsung mengingat berkas-berkasnya bahkan disebutkan 100% aman, tidak ada yang terganggu, meskipun juga mungkin ada salah satu kantor dari Jaksa Pinangki yang saat ini juga sudah atau terlibat dalam kasus Joko Chandra, tapi disebutkan itu tidak akan mengganggu kinerja dari Kejaksaan Agung. Kemudian juga kasus lain misalnya Jiwasraya, kasus-kasus ini diurus oleh Jampitsus begitu, jadi tidak terpengaruh dengan terbakarnya gedung utama dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dipastikan berkali-kali oleh baik itu Kapus Penkum maupun juga dari Jaksa Agung adalah tidak akan terpengaruh sama sekali, akan tetap berjalan seperti biasa. Seperti itu, Ibrahim. Cindy Permadi memantau bagaimana hari pertama Jaksa Agung pindah kantor sementara di Badan Diklat Kejaksaan di Ragunan, Jakarta Selatan. Terima kasih Cindy untuk laporan Anda.